Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 15 akan presentasikan hasil diskusi kami terkait dengan C++ dan flowchart. Di sini kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Tri Hartati, Dea Ayu, dan Eni Rismawati. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Eni Rismawati. Nah, berikut merupakan tampilan program C++ kami. Yang pertama, kita memasukkan include IOStream, di mana digunakan sebagai standar input dan output operasi yang digunakan di C++. Kemudian kita juga menambahkan conio.h yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Kemudian kita juga menambahkan include string. Kemudian yang selanjutnya kita menuliskan using namespace std untuk mendeklarasikan kepada kompiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang ada di dalam namespace std. Kemudian kita juga menuliskan integer main. Nah, integer main ini sebagai tanda dimulainya kompiler akan mengeksekusi program. Kemudian kita juga menuliskan variabel-variabel yang ada dalam program kami, yaitu ada nama, jumlah, golongan, jam kerja, jam lembur, kemudian variabel gaji pokok, variabel gaji lembur, tunjangan, pajak gaji pokok, pajak lembur, total pajak, dan juga variabel gaji bersih. Kemudian kita juga pada program akan ditampilkan masukkan jumlah karyawan menggunakan fungsi cout dan juga menggunakan fungsi j untuk memasukkan data, di mana pada masukkan jumlah karyawan, dimasukkan jumlah karyawan menggunakan variabel jum. Kemudian kita juga menggunakan fungsi for, di mana untuk fungsi perulangan sesuai dengan jumlah karyawan yang telah dimasukkan. Nah, nantinya tampilan akan bertambah sesuai dengan jumlah karyawan yang telah dimasukkan. Nah, tampilan tersebut akan muncul karyawan ke berapa, kemudian masukkan nama, masukkan golongan, masukkan jumlah kerja. Kemudian kita juga menggunakan fungsi switch case untuk variabel golongan. Fungsi switch ini merupakan fungsi pengkondisian pada variabel golongan pada program ini untuk menyeleksi gaji yang didapat sesuai dengan golongan yang telah dimasukkan. Nah, kondisi yang pertama adalah jika golongan yang dimasukkan 1, maka gaji pokoknya 1.500.000, kemudian tunjangannya 200.000. Kemudian jika dimasukkan cash 2, maka gaji pokok 1.800.000, tunjangan 250.000. Kemudian cash 3 dan cash 4 juga sesuai dengan golongan yang dimasukkan. Kemudian jika tidak termasuk dalam case 1 sampai 4, maka yang ditampilkan adalah 0. Kemudian kita juga memasukkan fungsi if else, di mana jam kerja jika lebih besar 180, maka jam lembur sama dengan jam kerja dikurangi 180. Jika bukan, maka jam lembur sama dengan 0. Kemudian kita juga memasukkan rumus gaji lembur sama dengan jam lembur dikalikan 30.000, pajak gaji pokok sama dengan 0,05 kali gaji pokok, kemudian rumus pajak lembur sama dengan 0,05 kali gaji lembur, kemudian rumus total pajak sama dengan pajak gaji pokok ditambah pajak lembur, kemudian rumus gaji bersih, gaji pokok ditambah tunjangan ditambah gaji lembur, kemudian
dikurangi total pajak. Nah, untuk tampilan yang ada di program, maka akan muncul menghitung gaji karyawan, dan nantinya akan tampil, hasil yang akan tampil yaitu karyawan keberapa, nama, gaji pokok, gaji lembur, pajak gaji pokok, pajak lembur, total pajak, tunjangan, dan gaji yang diterima. Baik, selanjutnya pada C++ ini saya akan mencoba untuk memasukkan data sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya ini. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa di-play seperti video dikarenakan ada sedikit hambatan di PC-nya. Selanjutnya kita tekan dulu tombol play yang terdapat pada kode blok ini. Tepat di atas kita tekan terlebih dahulu, lalu akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Nah, setelah itu kita masukkan jumlah karyawannya. Di sini saya memasukkan jumlah karyawannya 2. Karyawan pertama ini saya beri nama Dina dengan golongannya golongan 2. Jumlah jam kerjanya 189 menit. Lalu karyawan yang kedua saya beri nama Dino dengan golongannya golongan 4. Jumlah jam kerjanya 175 menit. Nah, ini nanti akan otomatis menghitung gaji karyawan yang sudah tadi saya masukkan datanya. Untuk karyawan yang pertama dengan nama Dina bisa kita lihat gaji pokoknya, gaji lembur, pajak gaji pokok, pajak gaji lembur, total pajak, tunjangan, gaji diterima. Nah, untuk karyawan yang kedua juga sama, bisa kita lihat gaji pokoknya, gaji lemburnya, pajak gaji pokok, pajak gaji lembur, total pajak, tunjangan, dan gaji yang akan diterima. Nah, melalui aplikasi C++ ini, kita bisa dengan mudah memasukkan data, lalu kita bisa menghitung, contohnya yang sudah kita demonstrasikan di sini, menghitung gaji karyawan. Sekian, terima kasih. Untuk materi yang kedua akan disampaikan rekan saya Tri Hartati. Perkenalkan, saya Tri Hartati. Di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan mengenai flowchart yang telah kami buat. Nah, untuk tampilan flowchartnya seperti ini. Nah, mungkin dari bagian yang pertama ya. Di sini kita mengidentifikasi dulu, menjelaskan nantinya bakal ada variabel apa saja. Nah, di sini ada variabel nama yang berupa string. Lalu selanjutnya ada variabel yang berupa integer. Di sini ada jumlah, golongan, jam kerja, jam lembur, gaji pokok yang disingkat gapok, dan selanjutnya sampai dengan gaji bersih. Lalu ada integer i. Nah, selanjutnya ini nanti jika kita jalankan aplikasinya ini, programnya ini, akan muncul tulisan masukkan jumlah karyawan. Jadi kita diminta untuk memasukkan jumlah karyawan yang kita inginkan berapa jumlahnya, seperti itu. Nah, untuk jumlah karyawan itu nanti akan disimpan dalam variabel jumlah. Lalu yang berikutnya, di sini nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan untuk aplikasi itu menjalankan untuk menghitung gaji pegawainya tersebut. Nah, di sini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, mau menghitung untuk berapa banyak jumlah pegawainya. Nah, di sini nanti akan dimulai dengan I-nya sama dengan 1, maksudnya yaitu jumlah karyawan yang pertama. Nah, ini akan berulang sampai dengan jumlah karyawan yang kita masukkan di awal tadi. Setelah itu, nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Nah, sebelumnya nanti juga akan muncul terlebih dahulu itu karyawan keberapa. Misalkan yang pertama nanti akan muncul karyawan ke-1. Dan selanjutnya sampai dengan jumlah yang kita masukkan di awal tadi. Lalu di situ nanti kita diminta untuk memasukkan nama karyawan tersebut. Lalu berikutnya, nama itu disimpan dalam variabel nama.
Lalu ada memasukkan golongan dan juga memasukkan jumlah jam kerja. Nah, variabel-variabel tersebut disimpan sesuai dengan variabelnya masing-masing. Seperti masukkan jumlah golongan ini nanti disimpan dalam golongan, lalu untuk jumlah jam kerja juga disimpan dalam variabel J kerja. Nah, lalu di berikutnya hal itu akan dilakukan penghitungan oleh sistem ya, oleh program. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih. Di sini ada 4 kondisi, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan juga golongan 4. Di mana untuk setiap golongannya itu mempunyai gaji pokok dan tunjangan pengabdian yang berbeda-beda. Jadi nanti kan di awal tadi sudah diminta untuk memasukkan jumlah golongan dan jumlah jam kerja. Nah, di bagian ini akan dilakukan pengecekan apakah karyawan atau pegawai itu mendapatkan gaji pokok berapa sesuai dengan golongannya masing-masing. Nah, di sini apabila pegawai atau karyawan tersebut masuk ke golongan 1, maka akan mendapatkan gapok atau gaji pokok 1.500.000 dan juga tunjangan pengabdian 200.000. Begitu selanjutnya sampai dengan golongan keempat. Lalu setelah itu akan dilakukan pengecekan juga terkait J kerja atau jumlah jam kerja. Nah, di sini apabila jumlah jam kerjanya itu lebih dari 170, maka akan dihitung sebagai jam lembur. Lalu selanjutnya, untuk menentukan gaji lembur itu dari jam lembur tadi dikali dengan 20.000. Ada juga pajak gaji pokok dengan penghitungan seperti yang tertera di sini dan juga pajak lembur juga. Lalu setelah itu ada juga total pajak yang diperoleh. Dan di akhir ada gaji bersih. Nah, gaji bersih itu diperoleh dari gapok, gaji pokok, ditambah dengan tunjangan pengabdian, ditambah dengan G lembur atau gaji lembur. Nah, itu dijumlahkan, lalu nanti bakal dikurangi dengan total pajak. Nanti setelah itu penghitungan selesai akan muncul di akhir yaitu tulisan menghitung gaji pegawai. Nah, di akhir akan muncul berupa nama, gaji pokok, dan sebagainya. Dan di akhir nanti akan muncul outputnya yaitu gaji bersih. Nah, setelah selesai nanti program ini akan berulang sebanyak dengan jumlah karyawan yang kita masukkan di awal tadi. Untuk berikutnya bisa kita langsung jalankan saja untuk programnya. Nah, misalkan nih, untuk memasukkan jumlah karyawan, misalkan karyawannya ada 2. Nama karyawan, misalnya D ya. Masukkan golongan, misalkan 3. Lalu jumlah jam kerja, misalkan 200 jam kerja. Nah, di sini akan muncul nih. Akan muncul ada nama pegawai, gaji pokok, dan sebagainya sampai gaji bersih yang diterima akhirnya yaitu 2.770.000. Lalu bisa kita masukkan untuk karyawan yang kedua. Misalkan namanya Eni. Misalkan golongan 2. Jumlah jam kerja misalkan 220. Nah, ini juga akan muncul nama, gaji pokok, dan sebagainya sampai dengan gaji yang diterima di akhir. Oke, begitu untuk flowchart yang telah kami buat. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini kami membahas permasalahan perhitungan gaji pokok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.